bulan. Sedangkan program spesialis adalah 4 tahun 9 bulan. Dan program doktor 5 tahun 11 bulan. Waktu tersingkat untuk lulusan program magister diraih oleh Saudara Dilan Mulia Permatasari. Saya persilakan untuk berdiri. Saudara Dilan Mulia Permatasari. Baik, terima kasih. Dari program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum yang menyelesaikan studinya dalam waktu 18 bulan 6 hari. Sedangkan waktu tercepat untuk lulusan program doktor diraih oleh Saudara Faisal. Saya silakan untuk berdiri, Saudara Faisal. Dari program studi Ilmu Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan yang berhasil meraih gelar doktor dalam waktu 38 bulan 27 hari. Silakan duduk kembali. Lulusan S2, usia termuda periode ini adalah Saudara Taufik Ilham Maulana. Saya persilakan untuk berdiri, Saudara Taufik Ilham Maulana. Baik. Dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik yang berhasil meraih gelar master pada usia 21 tahun 4 bulan 16 hari. Silakan duduk kembali. Untuk lulusan spesialis, usia termuda adalah Saudara Suryansyah Tenggara. Saya persilakan untuk berdiri. Oh, di belakang. Baik. Ini dari program studi Prostodontia Fakultas Kedokteran Gigi yang berhasil menyelesaikan studinya pada usia 26 tahun 20 hari. Silakan duduk kembali. Sedangkan untuk lulusan jenjang S3, usia termuda periode ini adalah Saudara Taufan Bramantoro. Saya silakan untuk berdiri. Dari program studi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran yang berhasil meraih gelar doktor pada usia 31 tahun 6 bulan 29 hari. Terima kasih, duduk kembali. Jumlah wisudawan program magister yang berpredikat cum laude pada periode ini sebanyak 26,21%. Yang berpredikat sangat memuaskan sebanyak 53,74% dan yang berpredikat memuaskan sebanyak 20,04%. Sedangkan untuk wisudawan program doktor, lulusan yang berpredikat cum laude pada wisuda periode ini sebanyak 17,02%, yang berpredikat sangat memuaskan 61,70% dan memuaskan sebanyak 21,28%. IPK rata-rata untuk lulusan program magister atau S2 periode wisuda ini adalah 3,58. Sedangkan untuk lulusan program spesialis adalah 3,53 dan lulusan program doktor IPK rata-rata adalah 3,67. Wisudawan yang meraih IPK tertinggi untuk program magister atau S2 diraih oleh Saudara Albiruni Haryo. Saya silakan untuk berdiri. Dari program studi Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan yang meraih IPK 4. Terima kasih. Sedangkan untuk program spesialis diraih oleh Saudara Brian Wasita. Silakan untuk berdiri. Ada? Oh, baik. Ya.
dari program studi ilmu patologi anatomi Fakultas Kedokteran yang lulus dengan IPK 3,93. Terima kasih. Untuk program doktor diraih oleh Saudara M. Hanafiah. Silakan berdiri. M. Hanafiah, Saudara M. Hanafiah. Baik. Dari program studi ilmu sains veteriner Fakultas Kedokteran Hewan yang lulus dengan IP kumulatif 4. Wisudawan yang saya banggakan, perlu saya bacakan di bagian awal pesan rektor ini petikan pidato Presiden Soekarno yang beliau bacakan saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa tanggal 19 September 1951. Beliau menyampaikan, "Hai mahasiswa-mahasiswa, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang sedang meminum air pengetahuan dari sumbernya Alma Mater Gajah Mada. Angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di hadirat wajah Ibu Pertiwi." Para wisudawan yang saya banggakan, Anda semua telah melampaui episode sebagai mahasiswa. Kami berharap Anda telah cukup meminum air dari sumber Alma Mater Universitas Gajah Mada. Dan mulai hari ini, saudara semua memasuki episode berikutnya, yaitu sebagai patriot, kemudian beramal terus-menerus di hadirat wajah Ibu Pertiwi. Dan di awal episode amal saudara di hadirat Ibu Pertiwi, Anda memasuki bulan pertama sebagai warga masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini akhirnya terwujud, bukan hanya impian. Dan muncul pertanyaan, apakah pembentukan komunitas ekonomi ASEAN ini akan melemahkan daya saing bangsa kita dan bahkan apakah mengancam perekonomian bangsa kita? Hadirin dan para wisudawan sekalian, kita harus memaknai masyarakat ekonomi ASEAN adalah peluang bagi setiap negara anggota ASEAN untuk mengembangkan pola kemitraan untuk menopang kerjasama dan kemajuan bersama di era keterbukaan ASEAN. Area yang paling memungkinkan untuk segera terasa perubahannya adalah pada bidang perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Universitas Gajah Mada sebagai lembaga pendidikan tinggi secara proaktif menawarkan ragam model kolaborasi strategik sebagai respon atas perubahan konstelasi regional di ASEAN tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai luhur Indonesia yang selama ini menjadi pegangan dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi para lulusan UGM. Hanya saja, tantangan terbesar yang dihadapi kini adalah membangkitkan kembali spirit
dan mentalitas bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dengan landasan nilai-nilai luhur untuk mencapai tujuan kemakmuran dan perdamaian. Selanjutnya, langkah inisiatif dan bahkan proaktif dibutuhkan untuk mampu mengembangkan diri sebagai akselerator kemajuan perekonomian dunia. Negara Indonesia tercinta ini sudah barang tentu memiliki kapasitas sumber daya manusia yang secara mendasar cukup memadai sebagai penopang dan sekaligus pengendali arus keterbukaan di ASEAN. Keberanian untuk melangkah dan berkreasi merupakan penentu keberhasilan dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN ini. Pengetahuan dan pemahaman ilmiah yang selama ini dipelajari dan dikembangkan di UGM menjadi bekal yang cukup untuk menjadikan para lulusan UGM sebagai akselerator bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dalam era yang terbuka di ASEAN ini. Sebagai ilustrasi, apabila kita berbicara mengenai daya saing bangsa kita, bahkan khususnya daya saing mahasiswa UGM, perlu kita sadari bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang justru apabila mendapat tekanan, diberi pesaing, kita justru bangkit menjadi unggul. Barangkali para wisudawan atau ibu bapak hadirin yang hadir di sini masih ingat di tahun 1970-an. Waktu itu saya masih TK atau kelas 1 SD. Dan kalau kita mengunjungi bank yang ada di negara kita atau di kota kita masih sangat terbatas. Bukanya jam 7, jam 2 sudah tutup. Seperti mirip kantor kecamatan atau kelurahan. Dikala itu kita tidak memiliki atau bank-bank di Indonesia tidak memiliki pesaing. Sampai saat tahun 80-an, kebetulan saat itu saya masuk menjadi mahasiswa baru, bank masih sangat terbatas. Dan para mahasiswa kalau membayar harus antri panjang sekali. Karena waktu itu banknya hanya satu, tidak ada pesaingnya. Nah, setelah bermunculan bank-bank lain, bank-bank swasta, setelah kita mendapat atau bank-bank itu mendapat pesaing, maka kita lihat bank-bank yang dulu seperti kantor kecamatan, saat ini justru menjadi bank yang unggul. Di antaranya adalah, mohon maaf saya sebutkan salah satu nama bank, Bank Rakyat Indonesia, dan bank inilah di tahun 2015 yang lalu mendapatkan keuntungan terbesar mencapai 34 triliun, jauh di atas keuntungan bank-bank swasta lainnya atau BUMN. Jadi kita belajar bahwa karakter kita kalau sudah diberi pesaing itu menjadi dahsyat daya suksesnya. Oleh karena itu, janganlah gentar. Kita menghadapi banyak pesaing, tapi dengan karakter kalau diberi pesaing menjadi dahsyat, kami yakin para wisudawan akan juga menjadi dahsyat daya suksesnya. Contoh yang lain, saat kita memiliki penerbangan baru 2, saat itu Garuda dan Merpati. Saudara bayangkan saat itu kalau mau naik pesawat, pelayanannya sangat jauh dari sekarang. Tetapi begitu diberi pesaing, bahkan pesawat-pesawat dari luar negeri juga masuk ke Indonesia, Garuda tetap
mengalahkan mereka. Sudah beberapa tahun ini rankingnya bisa mengalahkan Singapore Airlines yang terbesar, terunggul di kala itu. Jadi terbuktilah bahwa karakter kita ini akan menjadi dahsyat daya saingnya apabila mendapat pesaing. Kemudian selain daya saing, modal yang kedua adalah daya tahan. Jadi kita ini bangsa yang daya tahannya sangat handal. Sampai beberapa hari yang lalu, barangkali para teroris itu agak kaget. Sarinah diledak, di depan Sarinah bom meledak. Tetapi malah beramai-ramai dalam sosial media dikatakan Indonesia tidak takut. Itulah karakter bangsa kita. Saya bisa membayangkan mungkin para teroris itu agak kaget. Loh, kok jadi Indonesia tidak takut beramai-ramai? Oleh karena itu, saya yakin nanti setelah wisuda akan beredar di sosial media. Para wisudawan melalui Twitter, Facebook, Instagram, apalagi WA Group, saudara mengatakan, masyarakat ekonomi ASEAN, saya tidak takut. Menghadapi teroris saja berani, apalagi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada para wisudawan. Semoga Anda sukses semua, terutama nanti dalam bersaing di bidang rekayasa, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, dan perawat. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah meraih prestasi gemilang. Dan saya turut bahagia atas keberhasilan semua wisudawan, wisudawati hari ini. Juga selamat kepada keluarga yang telah banyak berkorban, menahan atau prihatin hingga saudara bisa lulus hari ini. Dan juga saya pesan, bergabunglah bersama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan Ibu Yualita di sini salah satu alumni berprestasi kita yang saat ini juga menjadi, selain aktif di berbagai profesi notariat, beliau juga sebagai bendahara umum Kagama. Dan perlu saudara ketahui, keluarga alumni Gadjah Mada kita ini sudah kokoh tersebar di seluruh penjuru tanah air dan bahkan di 5 benua. Kita memiliki wakil-wakil alumni di Afrika, di Australia, di Eropa, di Asia, dan di Amerika. Sekali lagi, saya tidak takut menghadapi apapun, dan juga terima kasih kepada para dekan, para dosen, para wakil rektor yang telah mengarahkan, membina saudara-saudara selama masa studi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dr. Ahmad Zubaidi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh hadirin yang kami muliakan, perkenankan kami mengantar dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa syukur dalam rangka wisuda program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada saat ini. Izinkan kami menyampaikan doa secara Islam dan kepada
hadirin yang beragama lain dimohon menyesuaikan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan kebesaran hanyalah milik-Mu. Engkau Raja semesta alam. Hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Ya Allah, hanya atas limpahan kasih-Mu kami dapat berkumpul di majelis ini dan dapat mengikuti upacara wisuda program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada periode kedua 2015-2016 ini dengan lancar dan hikmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Kuasa. Anugerahkanlah kepada kami seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, khususnya para wisudawan yang hadir saat ini. Kami mohon rahmat dan barokah-Mu, sehingga langkah kami selalu dalam cahaya kebenaran-Mu. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Bijaksana. Cukupilah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah kami dengan hati yang lapang. Muliakanlah kami dengan ketakwaan, serta sempurnakanlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, kami mohon Engkau bersihkan lidah kami dari dusta, dan Engkau sucikan hati kami dari kemunafikan. Ya Allah, jagalah amal kami terbebas dari pamrih keduniaan. Ya Allah, ya Afuwu, ya Ghafur. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang telah lalu. Peliharalah kami dari perbuatan dosa dalam sisa hidup kami. Mudahkanlah kami dalam menunaikan amal yang Engkau cintai. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu bersyukur dalam menerima kenikmatan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan guru-guru kami. Muliakanlah mereka di dunia dan di akhirat, serta terimalah dharma bakti mereka di sisi-Mu dengan karunia surga-Mu. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah dan kabulkanlah doa